perlawanan atau gambarannya secara pernah kayak tombak dan keris ini pernah berbenturan sampai mohon maaf. Iya, contohnya Istri saya saja saya pernah sampai tidak bisa jalan, sampai lumpuh itu sekitar hampir 1 bulan full. Dan harusnya yang sangat paham tombak istilah tombak ini harusnya istri, karena memang ini warisan dari buyutnya istri, bukan trah warisan saya ya. Ini trah dari warisan istri saya, justru dari cepu ini. Kalau untuk rumah sih nggak terlalu ini ya, maksudnya penghuni rumah tuh nggak yang jahat, usil atau gimana, enggak ya, kita disengin ya paling juga cuma gitu doang, kayak ada suara apa gitu kan. Cuma ya udah dianggap ini aja, terus kayak suara nangis kayak gitu, terus ketok-ketok gitu doang. Kayak kemarin anak-anak nggak ada orang, tiba-tiba tuh ada yang ngetok-ngetok gitu, dia ketok-ketok terus dibalas ketok-ketok, padahal di rumah itu nggak ada orang posisinya gitu. Jadi suka ada gitu, terus suka ada yang iseng apa, yang jualan lewat beli gitu, berhenti lama sampai nungguin, katanya sampai tetangga bilang nggak ada, tapi ada suara bener-bener bang beli gitu. Jadi bener-bener yang itu, terus rata-rata tetangga sini tuh jarang ada yang berani masuk rumah sih, jadi takut lah gitu, misalnya suka digangguin gitu. Tapi kalau misalnya yang jahat gitu, ngejahatin enggak sih gitu. Kalau misalnya kayak yang lewat-lewat gitu suka ada, terus bayangan besar hitam kayak gitu. Kalau punya mbah sih emang karena itu kan bekas perang ya, jadi bekas perang, bekas ini kan apa kata mbah sih ceritanya dulu itu dia itu dipakai buat perang pas zaman penjajahan itu. Jadi kan kalau mbah yang cewek mah dari tahun 28 ya lahirnya, jadi dia masih ikut perang. Jadi kalau misalnya itu udah, makanya tadinya tuh agak gede, tombak itu tuh agak gede gitu bentukannya, cuma kayak kekikis sekali ya jadinya, jadi sekarang lancip banget gitu. Dulu mah waktu kecil kita nggak boleh buka, jangan dibuka. Nah, terus pas kebetulan aku udah nikah sama Mas Oki, terus diminta kan, bah ini dibawa, iya bawa aja, yang penting diurusin, diinin, katanya yang penting kalau misalnya bisa jaga, katanya kamu kan bisa jaga, jadi dijaga aja, katanya gitu, diurusin ya, jangan sampai ditelantarin gitu. Jadi akhirnya dibawa pulang tuh, jadi tegang juga tuh pas bawa pulangnya kan pakai mobil ya, jadi agak-agak tegang, takut lah gitu kita gimana bawanya. Tapi alhamdulillah sih masih ini ya, melindungi juga ya, masa dia juga kan karena ini ya. Jadi benar-benar dari anak cucu baru turun ke sini ke menantu, cucu menantu, buyut menantu malah. Enggak, kalau kayak kodamnya ya enggak pernah, aku nggak pernah ngeliat. Mungkin yang nggak tahu juga, jadi karena banyak yang aku lihat nggak tahu tuh yang mana kan, karena random kali ya, campur gitu, yang mana gitu. Aku jadi nggak tahu karena terlalu banyak barang-barang. Cuma kalau misalnya yang nggak cocok sama aku nggak mau jadi keluar dari rumah ini. Jadi misalnya ada Mas Oki suka dititipin barang-barang apa gitu kan, aku nggak mau kalau nggak cocok. Jadi kalau misalnya cocok sama akunya nggak apa-apa gitu, karena kalau misalnya nggak cocok tuh berat di sini, berat, panas tuh, pokoknya gitulah, sakit lah, pokoknya nggak enak aja. Jadi kalau misalnya kalau cocok oke, masuk rumah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak cocok aku nggak mau. Jadi misalnya walaupun aku nggak lihat nih Mas Oki bawa apa, tamunya bawa apa, tapi kalau misalnya udah nggak terima aku nggak bisa. Jadi udah jangan ditaruh di sini gitu. Kadang kan ada yang suka nitip kan, karena kan tempat barang-barang kayak gitu kan orang nggak bisa ini ya, nggak bisa ngerawatnya gitu kan, kadang dititipin di sini. Tapi kalau misalnya nggak cocok suruh ngambil lagi ke yang punyanya. Panas, lemes gitu. Kalau mimpi sering, cuma ya gitu, mimpi kayak didatengin makhluknya kadang
kadang normal, kadang wujudnya tuh nggak normal gitu. Jadi bentuknya manusia tapi aneh gitu, mukanya aneh gitu. Karena saking banyaknya kali ya, jadi kan suka masuknya lupa apa gimana karena sibuk, nggak tahu, lupa misalnya sekarang malam Jumat apa gimana, kan namanya orang kan pasti ada aja luputnya ya gitu. Jadi kadang suka dia ngasih tanda-tanda gitu, jadi suka oh ini nih, oh iya ini lupa karena ini belum gitu, paling itu. Dan kalau misalnya udah langsung ditanganin sih udah, masih nggak terlalu ada gangguan-gangguan yang aneh banget gitu, enggak. Semoga juga kedepannya enggak sih. Kadang kan kita tinggal bareng selama nggak ganggu ya udah ya, kita masing-masing aja gitu. Kalau aku sih prinsipnya seperti itu. Kadang takut, kadang enggak juga, gimana kondisinya. Kalau misalnya kondisinya lagi nggak enak ya nggak enak, tapi kalau misalnya biasa yang biasa aja ya kayak gini aja. Kan Mas Oki juga sering pergi malam pulang pagi ya. Kalau misalnya lagi biasa normal, kalau misalnya udah ada keanehan kayak anehan gitu ya udah paling diem. Kalau nggak ya udah langsung hubungin Mas Oki, Mas cepetan pulang, nggak pakai lama gitu. Udah, soalnya kan kadang apa ya, kalau misalnya dianya ini banget aku nggak berani gitu, udah langsung pulang. Jadi kadang kalau misalnya masukinya perginya agak lama paling minta teman, jadi ada ade apa siapa yang nemenin gitu. Iya seringnya gitu, nggak di rumah, dianya nggak tahu karena kan emang masukinya sering di luar ya. Jadi kadang malam itu air nyala penuh, padahal nggak kita nggak nyalain, udah yakin nih nggak nyalain, tapi ya gitu nyala sendiri. TV berapa kali tuh nyala, sampai kadang suka marah kan ya, itu TV nggak dimatiin padahal nggak ada yang nonton, emang dia nyala sendiri gitu. Jadi apa kayak itu gitu suka nyala sendiri, kadang mati sendiri. Kadang kan tadinya TV di luar, terus aku keluar kok TV nyala gitu kan, karena udah takut ya aku masuk lagi aja, tiba-tiba ntar ya udah pas bangun udah mati, udah nggak nyala lagi gitu. Jadi ya begitu, jadi keanehannya tuh begitu. Jadi pas dia nggak ada baru ntar kalau misalnya itu ya paling cerita doang, ini Mas tadi ada ini gitu ya. Biasa aja sih megang, cuma kadang kan masuknya membatasi, apalagi buat anak-anak ya ngeri, maksudnya takutnya kalau anak kecil kan nggak paham, tahu apa, kepo apa, penasaran gitu ya. Jadi benar-benar diumpetin sama dia, nggak yang naruhnya geletak gitu. Kalau ditaruh di tembok juga nggak sembarangan. Semua barang ditaruh, misalnya keris dipakai buat pajangan tembok gitu, nggak sembarangan dia naruhnya. Jadi yang emang benar-benar ini banget, jadi simpen, benar-benar simpennya dengan rapi, karena kan itu bahaya yang ngeri, karena kan anak kan nggak tahu, apalagi kayak tamu-tamu juga kan nggak semuanya paham gitu kan, cuma kadang kan ada replika gitu kan, jadinya ya udah, jadi itu pasti disimpannya rapi banget, nggak sembarangan gitu. Nah jadi ini ternyata bentuk perwujudan dari tombak yang tadi Teteh ceritain ya. Ini tombak apa namanya Teh? Yang Clara. Oh ya, Kiai Barat ya. Boleh buka nggak sih Teh? Boleh buka aja. Tingginya seberapa tuh? Tinggi banget ini, aku 155. Berarti berapa nih kira-kira? 170 lah ya, 70 ya. Tajam ya ini juga tajam. Ini ada minyaknya ya? Iya, diminyakin. Minyak apa? Minyak itu minyaknya yang tanyanya sama Gusnya. Ini yang tadi dibilang katanya dari tebel tinggi lama-lama nyusut Nggak, ya. tadinya kan agak tebel ini sampai ini, jadi kayak ini. Dulu waktu aku kecil tuh jangan. Iya, pinggiran aja tajam ternyata. Jadi ini tuh bekas perang dulu, Mbah ceritanya gitu. Nih, kita coba dari pinggir aja udah tajam ya. Makanya kenapa mungkin tombak ini dibilang sebagai tombak yang sangat mematikan. Dan ya seperti inilah. Ini lebih tajam dari pisau sih sebenarnya. Iya. Ini senjatanya Mbah Umar dulu. Dari Namanya yang punyanya Mbah Umar. Dari kecil udah sama-sama sama Dari tombak kecil ini? iya, aku udah sama ini. Dulu kalau tidur sama Mbah, aku nggak berani karena ini. Yang aku takutin ini. Jadi ini tuh ini naruhnya di tembok enggak, cuma tuh pokoknya kayak ada nyawanya aja. Kalau misalnya aku di kamar sendiri ditinggal sama aku manggilnya Mbok ya, Mbah Buyut aku itu tuh nggak pernah berani karena ini kayak ada nyawanya. Gimana sih, kan dulu namanya kita masih kecil nggak ngerti ya. Aku SD kelas 4 itu tinggal sama Mbah Buyut itu sama iya kayu jati asli, jadi udah sepuh banget. Ini kan dulu ceritanya cuma Mbah ini dulu Mbah perangnya pakai ini katanya gitu.
Terus cerita apa lagi mbaknya teh? Ya kalau selalu kepo pasti nggak boleh, jangan dibuka gitu. Dan ini tuh cuma satu-satunya yang masih bersisa setahu aku, karena kan Mbah tuh orang pinter ya, jadi pasiennya banyak, pusakanya banyak, cuma nggak ada. Dan ini tuh cuma satu-satunya, sama tasbih kayu jati tuh, tapi tasbihnya karena suka masih dipakai wirid dulu nggak aku minta. Waktu Sekarang kecil Mbah ada udah. kejadian apa aja nih sama tombak ini teh? Ya pokoknya gitu, jadi kayak ya geter gitu, terus apa ya, jadi gerak-gerak gitu. Pokoknya bernyawa gimana sih kalau misalnya walaupun diem tapi aneh, jadi bener-bener tiba-tiba nih saya kayak aku nggak ada apa-apa, terus ini di diam kita lihat nih langsung kayaknya tuh kamar tuh langsung berubah jadi horor aja gitu. Aduh, memang udah ininya ya. Iya, Udah setiap ngasih ini energi kan ya di dia tembok itu masangnya tinggi banget tuh. Ya aku nggak nyampe. Terus Bah itu apa sih? Itu tombak. Bah mau lihat dong. Nggak boleh, jangan gitu. Selalu bilang begitu Mbah. Karena dulu waktu Mbah Umar meninggal itu sabuk sama dompetnya itu langsung hilang juga. Jadi cuma emang tinggal ini doang. ya. Sakral itu kan dari ujung sampai Iya, sini jadi lancip. jadi kayak semua barang-barangnya Mbah itu nggak ada semua tuh, cuma ini yang bersisa. Entah kenapa yang ditinggalin sama Mbah tuh ini doang, maksudnya yang lain tuh diambil sama Mbah kakekku ya. Itu tuh nggak apa-apa diambil, ini dulu juga bapak suruh ngambil juga nggak mau, tapi cuma ini doang yang ditinggalin di kamar tuh, cuma ini satu doang, nggak tahu kenapa. Sama tasbih itu yang dipakai wirid, tasbihnya tuh gede-gede banget, nih satu ininya segini. Orang aku kalau pakai kalung tuh panjangnya sampai, waktu aku kecil tuh sampai kaki. Sekarang di mana itu tasbihnya? Nah nggak tahu itu, pokoknya mbah cewek, mbah buyut aku meninggal karena kan tadinya sempat pindah-pindah, jadinya nggak tahu tuh tasbih itu sekarang dipegang siapa. Itu berat banget.